remember, this is not just a story. This is our future. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kami ingin menjelaskan tentang fraktur femur yang akan dibacakan oleh Serwana terlebih dahulu. Baik. Fraktur femur adalah gangguan yang lengkap atau tidak lengkap dalam kontinuitas struktur tulang dan didefinisikan sesuai dengan jenis dan luasnya. Fraktur terjadi ketika tulang mengalami tekanan yang lebih besar dari kapasitasnya. Baik, di sini ada faktor penyebab. Faktor penyebab fraktur femur disebabkan oleh pukulan langsung, gaya meremuk, gerakan memutir dan yang mendadak, dan kontraksi otot ekstremitas berlebih. Organ tubuh dapat mengalami cedera akibat gaya yang disebabkan oleh fraktur atau penggeseran fragmen tulang tersebut. Baik, yang selanjutnya akan dibacakan oleh Naila Ramadina. Prestipasi dan predisposisi. Faktor predisposisi. 1. Trauma langsung, yaitu trauma yang disebabkan oleh benturan tulang yang menyebabkan fraktur. Yang kedua, trauma tidak langsung, yaitu trauma yang terjadi di bagian lain tulang daripada tempat berlawanan. 3. Kondisi patologis yang disebabkan oleh penyakit tulang seperti penyakit degeneratif dan kanker tulang. B. Faktor presipitasi. 1. Tumor tulang adalah pertumbuhan jaringan baru yang tidak terkendali. Yang kedua, infeksi tulang seperti osteomielitis dapat muncul sebagai akibat dari infeksi akut atau dapat muncul sebagai akibat dari salah satu proses yang progresif. Yang ketiga, rakitis yang terjadi secara spontan sebagai akibat dari trauma yang berlanjutan. Baik, yang selanjutnya ada faktor fisiologi. Tingkat keparahan fraktur tergantung pada kekuatan yang menyebabkan fraktur. Saat fraktur hanya melewati sedikit ambang batas tulang, maka tulang akan retak, tidak patah, dan jika kekuatannya sangat besar, seperti kecelakaan mobil, tulang bisa patah sehingga hancur. Saat terjadi fraktur, otot yang berada dekat dengan tulang atau mepet pada tulang akan mengalami gangguan. Selanjutnya yaitu manifestasi klinis. Baik, manifestasi klinis yang pertama ada deformitas, yang kedua ada pembekalan, yang ketiga ada memar, selanjutnya ada spasme otot, kemudian nyeri ketenangan, kemudian kehilangan fungsi, kemudian gerakan abnormal krepitasi, kemudian perubahan neurovaskular, kemudian shock. Baik, selanjutnya ada pemeriksaan diagnostik. Evaluasi diagnostik menurut Black, radiografi merupakan metode umum untuk mengkaji fraktur. Penggunaan posisi radiologis yang tepat sangat penting untuk mengkaji kecurigaan fraktur dengan tepat. Dua posisi anteros posterior dan lateral yang diambil pada sudut yang tepat merupakan jumlah minimal yang diperlukan untuk mengkaji fraktur. Dan gambar tersebut harus mencangkup sendi di atas dan di bawah lokasi fraktur untuk mengidentifikasi adanya dislokasi atau sublokasi. B. Tomografi CT scan atau MRI bila diperlukan. Ultrasonografi dan scan tulang dengan radiostop atau scan tulang terutama berguna ketika radiografi atau CT scan memberikan hasil negatif pada kecurigaan fraktur secara klinis. Kemudian yang ketiga, pemeriksaan darah lengkap dan golongan darah. Hematokrit meningkat atau menurun, atau perdarahan bermakna pada sisi fraktur atau organ jauh pada trauma multiple. Peningkatan sel darah putih adalah respons stres normal setelah trauma. Profil koagulasi, perubahan dapat terjadi pada kehilangan darah. Yang selanjutnya yaitu ada penata laksanaan medis menurut Anthony 2019. Salah satu penanganan yang dilakukan pada penderita fraktur femur adalah operasi dengan metode ORIF, Open Reduction Internal Fixation. Metode ini biasa dilakukan dengan pembedahan terbuka dan melakukan imobilisasi dan pada fraktur dengan memasukkan paku, skru, dan pin ke dalam daerah yang mengalami fraktur untuk memfiksasi bagian-bagian tulang yang patah secara bersama. Yang selanjutnya, menurut Anthony 2019, prinsip penata laksanaan fraktur adalah sebagai berikut, yaitu ada reduksi. Reduksi merupakan pengambilan fragmen tulang pada posisinya, di mana metode yang dapat dilakukan yaitu reduksi tertutup, traksi, dan reduksi terbuka. Pada kasus yang sering terjadi, reduksi tertutup dilakukan dengan cara mengembalikan fragmen tulang ke posisinya dengan manipulasi dan traksi manual, di mana traksi biasanya dilakukan untuk mendapatkan efek reduksi dan imobilisasi. Berat traksi yang dilakukan disesuaikan dengan spasimen otot yang terjadi. Yang kedua yaitu imobilisasi, merupakan cara mempertahankan supaya reduksi tetap berada pada tempatnya sampai terjadinya proses penyembuhan fraktur. Yang ketiga yaitu C. Rehabilitasi, yaitu meningkatkan kembali fungsi normal tulang yang mengalami fraktur dengan menggunakan cara yaitu mengontrol ansietas pada nyeri, latihan pengaturan otot, melakukan aktivitas secara bertahap. Baik, di sini kami telah selesai menyampaikan tentang fraktur femur. Dan kami akan menunjukkan roleplay yang kami buat tentang fraktur femur paha sebelah kanan. Selamat menyaksikan. Permisi, suster. Mas. Duduk di kasirnya. Baik, Bapak silakan duduk terlebih dahulu. Saya bantu ya, Pak.
Coba Pak kita lihat. Oh baik. Coba Bapak silakan berjalan di sebelah sana. Kita coba lihat gimana. Coba lepas tongkat. Sini Pak, saya pegang dulu. Maaf ya. Apakah sudah merasa bisa? Sudah terasa Pak jalannya? Sudah terasa seperti napak di lantai gitu. Kalau kemarin Pak? Kalau kemarin masih terasa kebas-kebas gitu. Oh berarti baru hari ini ya Pak ya kemajuannya ya Pak ya? Iya, Sus. Oke Pak, silakan Sus, berikan tongkatnya. Baik Pak, nanti minggu selanjutnya kita periksa lagi ya Pak ya. Oke, Sus. Oke. Bapak boleh duduk dulu Pak. Makasih ya, Suster. Iya, sama-sama Bu. Baik, permisi Bu. Di sini saya melakukan rom faktor PMR di paha kanan Ibu. Apakah Ibu bersedia? Bersedia, Sus. Baik Bu, saya akan kontrak waktu 15 menit ya Bu. Misi Bu tekuk dikit selama 5 detik. Tahan ya Bu. Teruskan selama 5 detik. Angkat Bu. Lalu putar ke kiri sebanyak 4 kali Bu. Baik Bu, tindakannya sudah selesai. Selanjutnya kembali ke dokter. Baik Sus. Baik Sus, coba bantu pasiennya berdiri. Apakah Hati-hati Bu. rekan pasien intanya berjalan sendiri? Hati-hati ya Bu. Yesus. Apakah masih terasa sakit? Gimana Bu Intan? Lumayan Dok, rasa sakitnya sedikit. Berarti sekarang udah mendingan ya? Ya.